Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Khususnya kalian yang saat ini duduk di kelas 10 MIPA semester 1. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang gerak vertikal, yaitu gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Kita akan mulai yang pertama, yaitu tentang gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Kita sepakati dulu bahwa gerak jatuh bebas ini adalah gerak dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Jadi dia hanya dilepas. Kemudian dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, dan kita sepakati dulu kita di sini mengabaikan gesekan dengan udara. Selanjutnya bagaimana kita menganalisis gerak jatuh bebas ini? Kita ambil contoh, misalkan ini ada sebuah pohon kelapa, di mana ada buah kelapa yang karena pengaruh gravitasi dia jatuh ke tanah, dan kalian perhatikan lintasannya adalah lintasan lurus tanpa kecepatan awal, di mana kecepatan awalnya adalah 0. Misalkan waktu yang diperlukan dari saat dia jatuh sampai ke tanah adalah delta T, dan kecepatan ketika dia sampai di tanah adalah Vt. Besaran-besaran inilah yang akan coba kita nanti analisis. Kita mulai dari keadaan setiap saat. Perlu kalian ketahui di sini, karena gerak jatuh bebas ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang nilainya tetap, sebenarnya ini identik dengan gerak lurus berubah beraturan. Hanya percepatannya saja yang sudah ditentukan, yaitu berupa percepatan gravitasi, sehingga kita bisa mendapatkan hubungan kecepatan setiap saatnya, yaitu Vt sama dengan G kali delta T. Ini identik dengan Vt pada GLBB, bukan? Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana menghitung perubahan ketinggiannya. Perubahan ketinggiannya tidak lain adalah delta H sama dengan setengah G kali delta T kuadrat. Mengapa? Karena dia kecepatan awalnya adalah 0. Nanti bisa kita bandingkan pada gerak benda dengan kecepatan awal 0 dan percepatan tetap, ini akan mirip persamaannya. Dengan demikian kita bisa memperhitungkan kedudukan ketinggian benda setiap saat, di mana H kita hitung dari atas permukaan tanah adalah H0. H0 nya adalah ketinggian awal dari benda tadi, dikurangi delta H. Dengan masukkan persamaan delta H ini, maka kita akan mendapatkan bahwa ketinggian setiap saatnya adalah H0 minus setengah G kali delta T kuadrat. Kita akan memperhitungkan seberapa lama dia membutuhkan waktu untuk sampai ke tanah. Kita bisa mengambil persamaan sebelumnya. Pada saat itu terjadi bahwa perubahan ketinggiannya itu tidak lain adalah ketinggian awalnya akan sama dari H0, kemudian dari sini ke sini kita anggap delta H, sehingga persamaan ini akan kita ubah ke persamaan di delta H ini, delta H setengah G delta T kuadrat. Maka kita akan mendapatkan harga delta T nya, yaitu delta T sama dengan akar 2H0 per G, dimana delta T ini adalah waktu yang diperlukan untuk
mencapai tanah. Dan dengan menggunakan harga delta T ini nanti kita juga bisa memperhitungkan berapa kecepatan dia ketika sampai di tanah. Selanjutnya kita akan bahas pada gerak kedua, yaitu gerak vertikal ke atas. Kita sepakati dulu bahwa gerak vertikal ke atas adalah gerak ke atas, dia melawan percepatan gravitasi. Jadi kalau kita lihat di sini nanti akan identik dengan gerak diperlambat ketika dia naik, dan ketika turun dia nanti akan mengalami gerak jatuh bebas. Kemudian gesekan dengan udara ini kita abaikan dulu sementara, kita tidak memperhitungkan gesekan dengan udara. Untuk mengamati gerak vertikal ke atas ini kita menggunakan simulator, dimana ini anggaplah sebuah pelontar gitu yang kita arahkan vertikal. Kemudian sebuah peluru kita masukkan di dalamnya dan kita beri kecepatan awal misalkan 20 meter per sekon. Kemudian kita gunakan massa mula-mula, nanti akan kita lihat apakah massa ini berpengaruh pada gerak vertikal. Kemudian ukurannya kita buat kecil dulu saja untuk pelurunya. Dan kita akan mulai percobaan pertama. Kalian perhatikan, ini peluru akan kita lontarkan ke atas. Kalian perhatikan gerakannya, ya, dia naik, kemudian dia bergerak turun kembali. Mari akan kita amati dengan alat ini bahwa ini adalah titik puncaknya ya. Dia berada di puncak pada ketinggian sekitar 20,39 meter, dan waktu untuk mencapai puncak ini adalah 2,04 sekon. Oke, kita ulangi lagi anak sekalian, yaitu gerakannya kita akan perlambat saja ya, naik, kemudian dia mencapai puncak, perlahan berhenti, kemudian dia akan turun kembali ya. Nah, ini percobaannya sudah nampak. Sekarang kita akan hitung waktunya dulu, dari bawah ke atas adalah 2,2, dan kita akan coba lihat berapa waktu ketika dia sampai ke tanah lagi ya. Nah, kita mulai lagi, kita tembakkan. Kalau tadi mencapai puncak, sekarang dia akan kita hitung waktu bolak-baliknya. Ya, kita lihat bergerak turun. Nah, waktunya kurang lebih sekitar 2 kalinya, sehingga di sini waktu naik dan waktu turun dapat kita simpulkan waktunya adalah sama. Sekarang kita akan mencoba dengan benda yang lain. Tadi Bapak menanyakan apakah massa berpengaruh pada ketinggian benda kalau kecepatan awalnya sama. Kita akan coba naikkan massanya dari 1 kg menjadi 2 kg misalkan ya. Kita ubah dulu jadi 2 kg. Baik, kita akan lihat apakah ketinggiannya akan sama. Kita tembakkan. Ternyata tinggi maksimalnya atau ketinggian yang dicapai oleh benda yang 1 kg dengan yang 2 kg juga sama. Dari sini apa yang bisa kita simpulkan anak sekalian? Bahwa ternyata massa benda pada gerak vertikal ini
tidak berpengaruh pada ketinggian yang dicapai benda. Dia hanya dipengaruhi oleh kecepatan awalnya dan percepatan gravitasi. Selanjutnya kita akan mencoba menganalisis besaran-besarannya. Ini adalah gambaran percobaan kita tadi, di mana ini pelontar yang kita tembakkan vertikal ke atas. Kemudian ini adalah ketinggian maksimum yang dia capai, dan dia kita tembakkan dengan kecepatan awal V0, dan dalam selang waktu delta T dia mencapai puncak. Di puncak ini dia kecepatannya menjadi 0 karena dia akan diperlambat oleh percepatan gravitasi. Selanjutnya kita akan mencoba menganalisis bagaimana keadaan setiap saatnya. Keadaan setiap saatnya berlaku hubungan bahwa Vt itu nanti akan sama dengan V0 min G kali delta T, di mana G adalah percepatan gravitasi. Mengapa min? Karena ini arah percepatan gravitasi melawan arah gerak benda. Anggaplah ini sebagai persamaan 1. Demikian pula dengan ketinggiannya identik dengan persamaan pada GLBB, yaitu V0 kali delta T min setengah G kali delta T kuadrat. Ini adalah sebagai persamaan 2, dan ini berlaku umum untuk semua keadaan. Artinya apa? Bahwa setiap saat berlaku persamaan ini. Sekarang kita akan melihat pada keadaan ekstrimnya, yaitu ketika dia mencapai puncak. Seperti kita ketahui bahwa di puncak Vt nya adalah sama dengan 0. Dari sana kita dapatkan karena Vt sama dengan V0 min Gt dan V0 nya adalah 0, kita akan mendapatkan dari persamaan 1 ini bahwa V0 ini sama dengan G kali delta T. Kita bisa menghitung waktu untuk mencapai puncaknya, yaitu delta T sama dengan V0 per G. Kalian lihat di sini bahwa tidak ada unsur massa yang muncul. Artinya berapapun massa benda itu, asalkan kecepatan awalnya sama, maka waktu untuk mencapai puncak itu juga sama. Dari sini kita akan bisa menghitung berapa ketinggian maksimum yang dicapai dengan menggunakan bantuan persamaan 2 dan mensubstitusikan waktu tempuh untuk mencapai puncak. Kita akan bisa menghitung bahwa ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh benda adalah setengah kali V0 kuadrat per G, di mana V0 nya adalah kecepatan awal dan G adalah percepatan gravitasi. Sekarang tampak jelas bukan bahwa massa tidak berpengaruh pada ketinggian maksimum yang dicapai benda, kecuali hanya kecepatan awalnya. Kita lanjutkan pembahasan kita ketika dia bergerak kembali turun. Kita akan memperhitungkan waktu bolak-baliknya. Tadi sudah kita ketahui bahwa ketika dia mencapai kembali ke tanah, anggaplah waktu bolak-baliknya lah delta T aksen, kita akan bisa menghitung berapa kecepatan ketika dia sampai ke tanah. Dengan menggunakan ini persamaan delta T aksen sama dengan adalah 2 kali delta T yang tadi kita lihat dari percobaan virtual kita. Kita masukkan dari sana delta T tadi adalah V0 per G. Dengan demikian kita akan mendapatkan Vt ketika dia sampai ke tanah adalah sama dengan min V0. Kita lihat persamaan ini. Apa artinya anak sekalian? Bahwa kecepatan ketika mencapai tanah kembali itu akan sama dengan kecepatan awalnya dengan arah berlawanan. Ini arti fisiknya sangat berbahaya. Kalau kalian melempar benda vertikal ke atas
kemudian mengenaimu, itu sama saja kamu melempar pada jarak yang dekat dengan kecepatan awal yang sama saat kamu melempar. Mudah bukan anak sekalian bagaimana analisis pada gerak vertikal ini, dan pada kesempatan yang akan datang Bapak akan tayangkan penerapan dari kasus gerak vertikal ke atas ini. Selanjutnya, selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.